Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari Yesaya 43 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Tetapi sekarang, beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel, janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau, atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan, Allahmu, yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir, dan memberikan Etiopia dan Sheba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh, dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi, semua orang yang disebutkan dengan namaku yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Yesaya 43 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Inti dari ayat emas renungan kita adalah: Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah Allah mengingat nama kita, ditulis oleh Kata Rapaton. Mari kita mulai kisah inspiratif. Pada hari Minggu pertama setelah saya mulai melayani sebagai pemimpin kaum muda di sebuah gereja dan berkenalan dengan beberapa anak muda, saya berbicara dengan seorang remaja yang duduk di sebelah ibunya. Sambil tersenyum, saya menyapa gadis pemalu itu dengan menyebut namanya dan menanyakan kabarnya. Gadis itu mengangkat kepala dan matanya yang coklat indah berbinar.
Ia ikut tersenyum sambil menjawab pelan, "Kakak ingat namaku." Dengan hanya memanggil namanya nama seorang gadis yang mungkin merasa tidak terlalu penting di dalam gereja yang penuh orang dewasa, saya dapat memulai sebuah hubungan yang berlandaskan kepercayaan. Ia merasa diperhatikan dan dihargai. Dalam Yesaya 43, Allah memakai Nabi Yesaya untuk menyampaikan pesan serupa kepada bangsa Israel. Mereka diperhatikan dan dihargai. Meski dalam pengasingan dan di padang gurun, Allah melihat dan mengenal mereka dengan nama. Mereka bukan orang asing, melainkan umat kepunyaannya. Meskipun mereka mungkin merasa ditinggalkan, sesungguhnya mereka berharga di mata Allah yang mengasihi mereka. Selain mengingatkan mereka bahwa Allah mengenal nama mereka, Dia juga menjabarkan segala hal yang akan Dia lakukan untuk mereka, terutama dalam masa-masa yang penuh tantangan. Saat mereka mengalami pencobaan, Dia akan menyertai mereka. Mereka tidak perlu takut atau khawatir karena Allah mengingat nama mereka. Allah mengenal nama setiap anaknya dan itu adalah kabar baik, terutama saat kita mengarungi sungai kehidupan yang dalam dan penuh kesulitan. Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Pergumulan apa saja yang sedang Anda hadapi saat ini? Bagaimana mengetahui bahwa Allah mengenal nama Anda akan memampukan Anda untuk melewati masa-masa sulit dengan penuh keyakinan? Hal ini patut kamu ketahui. Allah memperingatkan bangsa Israel bahwa Dia akan menggunakan kekuatan tentara asing untuk menghukum mereka atas kesetiaan mereka pada perjanjian dengan Allah. Pada tahun 722 sebelum Masehi, bangsa Asyur menghancurkan Samaria, dan kerajaan utara Israel pun dibuang. Pada tahun 586, Yerusalem dihancurkan oleh orang Babel dan kerajaan selatan Yehuda diasingkan. Meski telah menghukum mereka dengan berat dan hebat, Allah mengingatkan bangsa Israel bahwa sebagai umat pilihannya, mereka mempunyai ikatan yang tak tergoyahkan dengannya dan meyakinkan mereka bahwa kasih-Nya tidak pernah usai. Engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Yesaya 43 ayat 4. Hukuman Allah tidaklah inkonsisten dengan kasih-Nya, karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Meski umatnya tetap tidak setia dan tidak mau bertobat, di dalam belas kasihan-Nya, Allah telah bertekad untuk mengampuni dosa-dosa mereka. Pernyataan Tuhan lewat Nabi Yesaya, "Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau." Kata menebus di masa itu dapat berarti membayar sejumlah uang untuk membebaskan seseorang dari perbudakan. Rasul Petrus menyatakan bahwa kamu telah ditebus dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus. 1 Petrus 1 ayat 18-19. Apa yang menjadi alasan Tuhan Yesus datang ke bumi dan juga yang menjadi kehendak-Nya? 1. Karena kita adalah milik Tuhan. Aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku, dipanggil pribadi demi pribadi, sesuai nama kita karena kita adalah milik Tuhan. Pernyataan Tuhan Yesus, "Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu." Jadi bukan kita yang menentukan untuk mau menjadi pengikut Tuhan, tetapi Tuhan yang memilih dan memanggil. Kehadirannya di bumi untuk membawa manusia ke dalam pertobatan. Inilah kehendak Tuhan. Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat.
maukah kita bertobat, meninggalkan yang lama jadi baru? 2. Karena kita adalah kekasih Kristus, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Dikasihi dan dinyatakan mempunyai nilai, dikatakan, harta kesayanganku, dan biji matanya. Bahkan kita ini adalah calon mempelai Kristus. Rasul Paulus berkata, "Karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus, dan kasih Tuhan kepada kita dinyatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa." Kelahiran Kristus adalah bukti kasih-Nya, dan lewat salib Kristus, kamu telah dibeli, lunas dibayar. 3. Karena kita adalah bagian kerajaan-Nya, aku akan menghimpun semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku. Pengikut Kristus akan diletakkan di dalam penggembalaan dengan tujuan untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Adapun tuntutan Tuhan yaitu nama Tuhan dipermuliakan. Bagaimana pernyataan Tuhan Yesus dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa-mu yang di sorga. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Dan janjinya, jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia, menderita dalam arti pengorbanan dalam pelayanan bagi Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Marilah kita menyampaikan doa syafaat. Allah terkasih, aku bersyukur, Engkau mengenal namaku. Amin. Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua.
bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.